Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Ike Fitri Wardani, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini dalam koneksi antar materi pada modul 3.1, saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan modul 3.1. Bob Talbert mengatakan, mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka yang berharga dan utama itu yang terbaik. Bapak Ibu Guru Hebat, dari kutipan di atas, apa makna yang bisa kita ambil? Kutipan di atas menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik adalah hal yang baik. Namun, yang paling penting adalah mengajarkan atau menumbuhkan karakter yang ada pada diri murid. Seluruh potensi murid diarahkan untuk membangun dirinya agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungannya, serta banyak orang di sekitarnya. Selain itu, hal yang bisa kita pahami dari kutipan Bob Talbert tadi adalah bahwa dalam kehidupan ini kita dihadapkan kepada berbagai pilihan. Bukan hanya pada pilihan benar melawan salah, tapi juga pada pilihan benar melawan benar. Sebagai guru, kita sering dihadapkan pada sebuah dilema antara mengejar tujuan pembelajaran dengan menghadirkan sosok atau kepribadian yang mampu dijadikan pedoman oleh murid. Nah, oleh karena itu, Bob Talbert mengatakan baik untuk mengajarkan berhitung matematika kepada murid, namun lebih baik lagi apabila kita sebagai guru mengajarkan tentang karakter yang baik kepada murid. Mengajarkan nilai-nilai kebajikan lebih berharga daripada kita hanya sekedar mengajarkan pengetahuan kepada murid. Berikutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Tentu saja, nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai positif dan bertanggung jawab akan membantu untuk menghasilkan dan menciptakan lingkungan yang positif. Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan haruslah disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Namun demikian, pengambilan keputusan selalu berdasarkan kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga keputusan yang nantinya diambil akan berdampak positif bagi lingkungan kita. Berikutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang aman, memberdayakan murid untuk membuat keputusan, memberikan kesempatan dan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan, dan tentunya saya juga harus menjadi model dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Dari kutipan tersebut, jika saya hubungkan dengan
pembelajaran yang saya alami selama di modul 3.1 ini, bahwa pendidikan merupakan suatu proses menuntun murid dengan penguatan karakter dan norma-norma sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral dan kebajikan. Nah, sekarang kita masuk kepada rangkuman kaitan antar materi pada modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ingarso Sungtulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru, kita harus menjadi contoh tauladan dan praktik baik bagi peserta didik. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Ing Madyo Mangunkarso, dan pada akhirnya guru dapat membantu murid dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Guru hanyalah sebagai pamong yang mengarahkan murid kepada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Berikutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita tentu saja sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jika saja seorang guru tidak memiliki nilai-nilai kebajikan universal, bisa saja dalam kesehariannya, dalam melaksanakan rutinitasnya, guru lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan tanggung jawabnya. Namun, jika guru tersebut memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal dan meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan, maka ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tetap akan berpegang teguh pada keyakinannya. Lalu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam penjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan macam dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pendampingan yang diberikan pada sesi coaching tentu sangat berpengaruh positif terhadap CGP. Sangat membantu CGP dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pada sesi coaching, guru sebagai coachee mampu menemukan sendiri solusi atas apa kendala yang dihadapinya. Tentu saja dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut tentu juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan mengoptimalkan apa potensi yang ada pada diri murid tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan seluruh orang dewasa yang ada di sekolah untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemampuan guru dalam menyadari dan mengelola aspek sosial emosionalnya tentu juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh guru.
di mana dengan kematangan aspek sosial emosional, maka kita akan mampu mengambil keputusan secara tepat dan benar. Sangat penting sekali bagi seorang guru untuk memiliki kematangan sosial emosional, karena guru akan berhadapan dengan murid dan akan mengambil keputusan yang terbaik atas segala hal yang terjadi dalam proses pembelajaran serta dalam proses pemimpin pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Kita tahu dalam pembahasan studi kasus dilema etika, kita harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Tentu saja, pembahasan kasus akan kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika saja nilai-nilai yang dianut berdasarkan pada kebajikan universal dan tanggung jawab, maka insya Allah pengambilan keputusan akan dapat dilakukan secara baik dan benar. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika seorang pemimpin telah mampu mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan positif, aman, dan nyaman. Sebuah keputusan yang tepat akan meminimalisir resiko yang akan muncul di masa depan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menjadikan yang terlibat dalam pengambilan keputusannya merasa tidak tertekan, bahkan mampu meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Keputusan memang tidak dapat mengakomodir seluruh keinginan orang. Namun, paling tidak telah mengakomodasi sebagian besar pendapat orang, sehingga akan tercipta suasana yang kondusif. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya alami dalam menghadapi dilema etika ini, tentu saja karena kasusnya bersifat dilema etika, maka akan timbul perasaan tidak enak karena tidak mampu memuaskan semua pihak. Namun, berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalisir perasaan tidak nyaman, dan keputusan yang saya ambil mampu diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita lakukan haruslah sebuah proses yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan murid tidaklah sama, namun butuh cara yang berbeda-beda pula dengan cara memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar murid. Tentu saja berdasarkan profil belajar murid. Hal tersebut mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dengan lebih natural dan efisien, sehingga membuat pembelajaran menjadi nyaman. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan akan sangat berpengaruh terhadap dirinya, lingkungannya, dan juga instansinya. Keputusan yang diambil, baik secara langsung atau tidak, akan menentukan arah dan tujuan sebuah instansi. Tentu saja tetap dengan berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil menjadi sebuah keputusan yang tepat dan mampu diterima oleh semua pihak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya tarik dari modul ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, bahwa
kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menjadi teladan, guru harus menjadi fasilitator, motivator, maupun pembangkit semangat bagi murid-murid kita. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip guru penggerak sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat, maka dibutuhkanlah sebuah proses coaching, sehingga membantu kita dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, dan tentu juga membantu murid untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi di mana seseorang dihadapkan untuk membuat keputusan pada keadaan yang mana kedua pilihannya adalah sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral adalah kondisi di mana seseorang harus membuat suatu keputusan yang dihadapkan pada keadaan memilih antara benar atau salah. 4 paradigma, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Lalu 9 langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ketiga, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini. Keempat, pengujian benar atau salah. 5, pengujian paradigma benar lawan benar. 6, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, membuat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam suatu situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, biasanya saya melakukan prosedur yang ada seperti yang saya lakukan biasanya di sekolah. Biasanya, kami berkomunikasi dengan guru yang terkait, kepala sekolah, serta staf pimpinan lainnya seperti wakil kepala sekolah, dan bahan perbincangan mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga akhirnya keputusan yang diambil lebih tepat dan mampu diterima oleh banyak pihak. Perbedaannya adalah, jika dahulu saya tidak menggunakan 4, 3, dan 9, maka saat ini saya sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah, sehingga tidak lagi mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan juga saat ini saya sudah membiasakan untuk menghargai pihak yang terlibat dan mengajak pihak yang terkait untuk memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan terbesar yang saya alami adalah 1. Berhati-hati dalam bertindak dan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mempunyai pola yang teratur dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, tentu saja mampu meningkatkan empati diri sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain.
Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting untuk mempelajari modul ini. Sebagai seorang individu, saya membutuhkan ilmu untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab. Demikianlah rangkuman atas koneksi antar materi pada modul 3.1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.